Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa STISIP Japuri Mandiri yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manusia dan kebudayaan. Ini salah satu tema dalam mata kuliah pengantar sosiologi dan antropologi, di mana pembahasan kebudayaan merupakan salah satu pembahasan yang sangat penting karena terkait dengan aktivitas atau kegiatan-kegiatan manusia, yang salah satunya adalah pembahasan dari mata kuliah sosiologi ini. Baik, kita mulai bahwa kebudayaan ini seringkali kita pakai dalam menyebutkan beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita kenal, yang sudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari atau menggunakan peristilahan-peristilahan dalam keilmuan yang lain. Tapi ada beberapa kekeliruan di mana pemaknaan atau memaknai kebudayaan seringkali salah kaprah atau memaknai secara sempit. Padahal inti atau makna dari kebudayaan itu sendiri itu sebenarnya sangat-sangat luas sekali. Oleh karena itu, para mahasiswa perlu memahami bahwa kebudayaan adalah satu bentuk atau kebudayaan merupakan sebuah hasil karya cipta dan karsa manusia, ya. Maka memaknai kebudayaan jangan sampai kita mengartikan hanya sebatas kesenian saja atau hanya sebatas adat istiadat saja. Oleh karena itu kita perlu memahami secara mendalam. Oke, yang pertama adalah bahwa kebudayaan itu bisa dibahas dalam sisi pengertian. Kemudian yang kedua adalah kebudayaan bisa dilihat dari sisi wujud atau bentuknya. Dan yang ketiga, kebudayaan kita akan melihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam kebudayaan itu sendiri. Baik, untuk pengertian atau definisi, ini banyak sekali yang mendefinisikan atau membuat sebuah pengertian kebudayaan dari berbagai sudut pandang. Banyak para ahli yang bersepakat atau para ahli yang membuat sebuah definisi sesuai dengan sudut pandangnya. Ada yang mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah sebuah sistem, gagasan, dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Nah, ini kata-kata yang dicetak kuning ini, yang pertama adalah gagasan, yang kedua tindakan, dan yang ketiga karya. Ini merupakan sebuah komponen kebudayaan yang harus kita pahami, bahwa kebudayaan itu bukan hanya sebuah adat istiadat atau kesenian saja, ya, tapi merupakan sebuah gagasan, kemudian tindakan dan karya. Nah, ini pengertian yang pertama. Kemudian kita lihat lagi ada sebuah pengertian yang disampaikan oleh Whistler dan kawan-kawan, bahwa kebudayaan itu adalah segala tindakan yang harus dibiasakan dengan belajar. Nah, ini Whistler hanya menitik beratkan bahwa kebudayaan itu berupa sebuah aktivitas saja, berupa kegiatan saja yang dilakukan oleh manusia. Berbeda dengan pengertian yang pertama tadi. Nah, pengertian selanjutnya yang ketiga, menurut Becker, bahwa kebudayaan itu adalah sebagai penciptaan, penerbitan, dan pengolahan nilai-nilai insani. Tercakup di dalamnya usaha membudayakan bahan alam mentah serta hasilnya. Di dalam bahan alam
alam diri dan alam lingkungannya baik fisik maupun sosial. Nilai-nilai diidentifikasikan dan dikembangkan sehingga sempurna, memudayakan alam, memanusiakan manusia, menyempurnakan hubungan keinsanian, merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Nah, itu dikatakan sebagai kebudayaan. Nah, Becker ini memandang bahwa kebudayaan itu bukan hanya sebuah kegiatan saja, tapi seluruh kegiatan yang berarti penciptaan atau penerbitan nilai-nilai insani itu disebut sebagai kebudayaan. Selanjutnya ada pengertian dari Tyler bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, pengertian yang disampaikan oleh Tyler ini adalah sebagaimana pengertian pada umumnya, yaitu memandang sebuah kebudayaan itu adalah sebagai nilai-nilai saja. Kemudian ada pengertian yang mengatakan bahwa saya berbeda paham tentang pengertian kebudayaan itu dengan Profesor Kuncharoningrat. Perbedaan itu adalah penjelmaan perbedaan paham saya dengan umumnya antropologi dan ilmu-ilmu sosial akademik konvensional. Ini Sultan Takdir Ali Sabana, ya. Sultan Takdir Ali Sabana yang mengatakan berbeda paham dengan Profesor Kuncharoningrat yang mengatakan bahwa perbedaannya itu adalah tentang ilmu-ilmu sosial. Nah, terkait dengan perbedaan tersebut, Profesor Kuncharoningrat memakai konsep-konsep antropologi akademik tradisional, di mana beliau pernah mengatakan bahwa saya harus berfilsafat kembali tentang manusia sebagai makhluk yang menciptakan kebudayaan dan hidup sepanjang sejarah dalam berbagai kebudayaan yang selalu mengalami perubahan. Nah, ini mengatakan, ya, Sultan Ali Sabana mengatakan bahwa budi itu adalah sebagai sumber belajar. Yang dinamakan dengan kebudayaan adalah penjermaan nilai. Nah, ini menurut Sultan Takdir Ali Sabana. Sesungguhnya tidak ada pengertian yang lebih kacau atau sekurang-kurangnya lebih kabur dan mengelirukan daripada pengertian kebudayaan dalam masyarakat kita. Malahan dapat kita katakan dunia pada umumnya dalam zaman krisis atau transformasi yang maha besar dewasa ini, kata Sultan Takdir Ali Sabana. Nah, ini semakin kabur aja pengertian kebudayaan. Kemudian, pada umumnya orang-orang awam mengartikan bahwa kebudayaan itu secara sempit, seperti kebudayaan adalah hasil seni, keindahan, dan tari-tarian. Iya, seperti kita lah ya, ketika belum memahami apa itu kebudayaan, bahwa kebudayaan itu ketika kita melihat kesenian tradisional, ya, tari-tarian tradisional, kemudian upacara-upacara ritual, itu hanya sebatas sebenarnya bagian kecil dari kebudayaan itu sendiri. Tapi ketika kita melihat bahwa kebudayaan secara makro, secara luas, ya sangat jauh sekali dari pengertian. Nah, dalam pengertian sehari-hari, istilah kebudayaan sering diartikan sama dengan kesenian tadi, terutama seni suara, seni tari. Ya. Kan tetapi apabila istilah kebudayaan diartikan menurut ilmu sosial, maka kesenian merupakan salah satu bagian saja dari kebudayaan. Nah, ini kadang kita memahami kebudayaan itu secara sempit saja. Makanya pada kesempatan kali ini kita harus benar-benar memahami apa sih kebudayaan itu sendiri, ya. Jangan sampai hanya memandang secara sempit saja. Oke, kita mulai secara detail bahwa pengertian kebudayaan dari sisi etimologi dulu, bahwa kebudayaan dari atau ditinjau dari segi bahasa atau etimologi itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, bentuk jama dari budi yang berarti budi atau kekal. Itu pertama. Kemudian bahwa
menurut Becker, kata kebudayaan itu berasal dari Abhyudaya, bahasa Sanskerta. Kata Abhyudaya menurut bahasa Sanskrit dictionary itu adalah berarti hasil baik, kemajuan, kemakmuran yang serba lengkap. Ini menurut Becker. Kemudian dari istilah yang lain bahwa kebudayaan itu sinonim dari kata culture, bahasa Latin, atau colere, mengolah ya, artinya mengerjakan, dan berhubungan dengan tanah atau bertani, sama dengan kebudayaan berkembang menjadi segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Nah, itu pengertian kebudayaan dari sisi istilah atau dari sisi etimologi bahasa. Nah, kemudian apa sih wujud kebudayaan itu sendiri? Maka kita bisa mengartikan atau bisa memahami kebudayaan ketika kita melihat wujud dari kebudayaan itu sendiri. Nah, pertama, bahwa kebudayaan itu bisa berwujud dalam bentuk ide atau ide, gagasan ya. Jadi ada kebudayaan dalam bentuk gagasan. Yang kedua adalah aktivitas, kegiatan, perilaku manusia. Dan yang ketiga adalah dalam bentuk artefak kalau kita sebut. Artefak itu benda fisik ya. Nah, ini ketiga wujud kebudayaan ini nanti kita akan memahami secara lengkap apa sebenarnya kebudayaan itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Untuk kebudayaan yang pertama atau wujud kebudayaan yang pertama itu adalah ide ya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa wujud kebudayaan itu ada 4. Pertama fisik, kemudian sistem tingkah laku, kemudian gagasan, kemudian sistem gagasan yang ideologis. Nah, ini gagasannya aja dibagi 2. 4 wujud kebudayaan. Nah, ini ada yang mengatakan 4 juga. Nilai-nilai budaya, sistem sosial, himpunan unsur-unsur kebudayaan fisik. Namun saya lebih memandang atau lebih setuju bahwa kebudayaan itu sebagai 3 unsur, yaitu idea, kemudian unsur kebudayaan bersifat activity, dan unsur kebudayaan yang bersifat artefak. Nah, ini nanti akan memahami bahwa kebudayaan itu adalah berbagai macam kebudayaan. Nah, ini lingkaran yang berupa irisan, ini merupakan bagian-bagian kebudayaan ya. Ada sistem kebudayaan, sistem sosial, kebudayaan, ada bahasa, ada kesenian, ada sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem ekonomi, sistem teknologi, dan sistem religi. Nah, ini bentuk dari kebudayaan itu sendiri. Kemudian wujud kebudayaan itu, nah ini tadi ya, ada juga yang mengatakan ada jiwa atau roh, kemudian pikiran, tindakan, dan karya fisik. Nah, ini dari berbagai pengertian. Kemudian pengertian kebudayaan itu adalah keseluruhan dari apa yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat, berwujud ide, perilaku, berpola, dan benda-benda hasil karya manusia. Nah, kita bisa preteli satu persatu ya. Pertama, bahwa wujud kebudayaan dalam bentuk ide, berarti pemikiran-pemikiran, seperti pemikiran tentang bentuk negara. Itu diciptakan oleh manusia. Pemikiran tentang kepercayaan, nah itu juga buatan manusia, salah satunya kebudayaan juga, termasuk agama yang diciptakan oleh manusia ya, itu juga hasil dari kebudayaan. Itu contoh kebudayaan dalam bentuk ide. Nah, contoh kebudayaan dalam bentuk perilaku itu adalah
kegiatan-kegiatan atau hasil kebudayaan dalam bentuk perilaku manusia, seperti perilaku-perilaku yang dilakukan oleh manusia yang ada kaitannya dengan etika, mungkin ya, tata krama, kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan sosial, kebiasaan-kebiasaan. Nah, itu disebut sebagai hasil dari kebudayaan dalam bentuk aktivitas. Nah, sedangkan kebudayaan dalam bentuk benda, artefak, itu adalah hasil kebudayaan yang berbentuk fisik, ya. Baik itu fisik benda hidup atau fisik dalam bentuk yang lainnya. Seperti kita ditemukan adanya sebuah teknologi. Nah, seperti kendaraan. Dulu kita kendaraan itu hanya dengan menggunakan hewan saja. Kemudian kendaraan itu berubah menjadi sepeda sampai dengan kita hari ini kendaraan itu menggunakan pesawat terbang. Nah, itu adalah bentuk kebudayaan dalam bentuk fisik. Juga fisik-fisik yang lain yang ditemukan oleh manusia dan diciptakan oleh manusia itu adalah wujud dari kebudayaan. Jadi jangan sampai kita memandang bahwa kebudayaan itu hanya sebatas kesenian saja atau tari-tarian. Nah, Kucoro Ningrat membedakan kebudayaan ke dalam 3 wujud. Wujud kebudayaan sebagai suatu komplek dari ide-ide gagasan ini, wujud kebudayaan sebagai satu komplek aktivitas, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasilnya, ini yang tadi ya. Jadi rata-rata para ahli menganggap 3 bentuk kebudayaan inilah yang menjadi prioritas atau yang menjadi kesepakatan bahwa ada 3 wujud kebudayaan. Nah, terbentuknya kebudayaan itu sebagai sebuah hasil belajar, sesuatu yang dipelajari, bukan sekedar dorongan naluriah sebagaimana pada binatang. Nah, ini jadi penciptaan sesuatu itu dari hasil pemikiran bisa ya, kemudian terciptalah dalam sebuah benda. Kemudian kebudayaan itu dimungkinkan karena bahasa. Nah, termasuk bahasa juga ini adalah kebudayaan dalam bentuk ide ya, gagasan. Misal kita mau menyebut kursi, itu adalah hasil dari pemikiran bahwa ini dikatakan kursi dengan menggunakan bahasa. Nah, kebudayaan ini bisa berkembang dan dapat diwariskan serta dilestarikan karena adanya bahasa. Nah, bahasa inilah sebagai modal dalam melestarikan sebuah kebudayaan. Dalam kebersamaan atau bukan sekedar kebiasaan pribadi, merupakan milik bersama. Jadi kebudayaan itu adalah harus merupakan sebuah kesepakatan bersama. Walaupun ada beberapa hasil kebudayaan yang diciptakan oleh individu, tapi digunakan secara kebersamaan. Nah, itu proses terbentuknya sebuah kebudayaan. Seperti ketika kita menciptakan sebuah bahasa, maka bahasa tersebut itu harus disepakati dan dipakai oleh orang banyak. Jadi bukan bahasa itu dipakai oleh diri kita sendiri sementara orang lain tidak paham. Nah itu contoh kecil ya dalam menggunakan bahasa atau bahasa sebagai wujud dari kebudayaan. Kemudian unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan ada universal culture. Kebudayaan merupakan unsur yang sama dari setiap kebudayaan, peralatan, dan perlengkapan hidup manusia, mata pencaharian hidup, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, dan religi. Yang kedua adalah subculture, kebudayaan khusus yang membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Kemudian counterculture, suatu kebudayaan yang berlawanan dengan kebudayaan induk. Nah, ini unsur-unsur kebudayaannya. Nah, kemudian fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Apa sih fungsi kebudayaan bagi masyarakat? Kenapa sih manusia itu harus menciptakan kebudayaan? Yang pertama adalah melindungi diri terhadap alam. Pada awalnya manusia itu kalah ya, menyerah pada alam. Seperti ketika ada laut ya, manusia itu takut sama laut. Ada laut, makanya dia tidak berani untuk mendekati laut. Tapi karena pola pikir manusia itu berkembang, maka manusia berpikir dan harus menaklukkan
dengan adanya laut tersebut maka diciptakanlah sampan atau perahu. Dan sampai saat ini terjadilah sebuah teknologi yang berkembang bahwa sampan yang dulunya sampan hari ini sudah menjadi kapal cepat ya atau speedboat. Selanjutnya dapat memanfaatkan alam dengan mengolahnya. Nah, dengan adanya kebudayaan, maka cara pengolahan alam yang dulu tradisional itu dengan berkembangnya sebuah kebudayaan, maka manusia bisa memanfaatkan alam itu secara maksimal. Seperti itu. Hasil dari pola pikir manusia dalam bentuk teknologi. Yang kedua, mengatur hubungan antar manusia. Nah, menciptakan penilaian baik buruk, perilaku boleh atau tidak boleh, serta upacara yang bersifat ritual. Nah, ini kenapa diciptakan aturan, kemudian tata laku yang harus disepakati. Ini tujuannya adalah untuk mengatur hubungan antar manusia. Itulah wujud dari kebudayaan. Kemudian yang ketiga, sebagai wadah mengungkapkan perasaan, muncul dalam bentuk kesenian. Nah, ini dalam diri manusia itu ada ya perasaan yang dituangkan, yang diekspresikan dalam bentuk seni. Maka muncullah seni suara, seni tari, seni gerak dan lain sebagainya, termasuk seni lukis. Ini adalah sebagai wadah mengungkapkan perasaan. Itu pun disebut sebagai kebudayaan. Nah, kemudian adat, kebudayaan dan peradaban. Apa bedanya adat dan kebudayaan serta peradaban? Adat dan kebudayaan adalah wujud ideal, merupakan adat, tata kelakuan atau adat. Berfungsi sebagai pemberi arah. Adat terdiri dari beberapa lapisan. Pertama, sistem nilai budaya, sistem norma, sistem hukum, sistem aturan khusus. Jadi, adat ini merupakan bagian dari kebudayaan, seperti itu. Terus apa peradaban? Kebudayaan dan peradaban ini merupakan satu kesatuan yang saling berkesinambungan. Peradaban dalam bahasa Inggris disebut sebagai civilization. Dipakai untuk menyebut bagian-bagian atau unsur-unsur kebudayaan yang halus, maju dan indah. Dalam kesenian, iptek, sopan santun, sistem pergaulan, peradaban, kenegaraan dan sebagainya. Jadi peradaban ini adalah kebudayaan yang selalu berkembang, kebudayaan yang selalu maju, ya. Jadi peradaban ini adalah bagian dari kebudayaan juga, ya. Ketika manusia itu memiliki peradaban, berarti manusia yang memiliki kebudayaan yang maju, seperti itu. Tidak setiap masyarakat memiliki peradaban dalam arti yang sebenarnya, walaupun memiliki kebudayaan. Kenapa? Karena ada beberapa masyarakat yang memiliki kebudayaan yang selalu stagnan, yang selalu diam, yang selalu tidak memiliki sebuah kemajuan. Misal, ada beberapa masyarakat yang mempertahankan kebudayaan inti, kebudayaan nenek moyang, tanpa menghiraukan dia menghiraukan teknologi maju. Misal, hari ini kita sudah tidak berjalan kaki. Hari ini kita sudah terbang, tapi ada beberapa masyarakat yang senantiasa mempertahankan bahwa berjalan kaki atau tanpa menggunakan kendaraan, seperti itu. Maka peradaban lebih banyak dikaitkan dengan kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi dan kemajuan perbaikan tatanan sosial yang lebih tinggi. Makanya peradaban itu adalah sangat identik dengan kemajuan kebudayaan dalam bentuk teknologinya, ya. Nah, itu unsur-unsur dari kebudayaan. Ada 7 unsur kebudayaan, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi dan kesenian. Kemudian 4 unsur menurut ahli yang lain bahwa kebudayaan itu terdiri dari alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, kekuasaan, politik. Nah, ini dengan paham yang berbeda. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa unsur kebudayaan itu adalah sistem norma, organisasi ekonomi, alat-alat dan lembaga pendidikan, organisasi,
kekuatan. Ada lagi yang mengatakan bahwa unsur kebudayaan itu adalah nilai teori, nilai ekonomi, nilai agama, dan nilai seni serta nilai kuasa atau politik, kemudian nilai solidaritas. Jadi berbagai macam unsur-unsur kebudayaan yang disampaikan oleh para ahli itu pada dasarnya adalah sebuah pemahaman yang sangat variatif dan tidak mengurangi dari hakikat kebudayaan itu sendiri. Nah, ini kita bisa lihat dalam tabel di sini. Pertama adalah masalah dasar dalam hidup. Hakikat hidup. Hidup itu buruk, kemudian hidup itu baik. Orientasinya apa? Maka hidup itu buruk, tetapi manusia wajib berusaha supaya hidup itu menjadi lebih baik. Nah, masalah yang kedua, hakikat karya. Karya itu untuk nafkah hidup. Karya itu untuk kedudukan. Karya itu untuk menambah karya. Kemudian persepsi manusia tentang waktu. Orientasi ke masa kini, orientasi ke masa lalu, orientasi ke masa depan. Jadi ini persepsi-persepsi yang berbeda. Kemudian pandangan hidup manusia terhadap alam. Manusia tunduk kepada alam. Ada juga manusia menjaga keselarasan dengan alam. Manusia berusaha menguasai alam. Nah, ini orientasinya bermacam-macam tadi yang saya sampaikan. Ada yang manusia berdiam diri, ada yang manusia merusak alam, ya, mempertahankan keaslian alam, banyak sekali variasinya. Hakikat hubungan manusia dengan sesamanya. Orientasi kolateral atau horizontal, rasa ketergantungan kepada sesamanya, berjiwa gotong royong. Ada orientasi vertikal, rasa ketergantungan kepada tokoh-tokoh atasan atau berpangkat. Kemudian individualisme, menilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri. Nah, ini macam-macam. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa kebudayaan itu adalah pemiliknya adalah manusia. Pertumbuhannya diperoleh melalui proses belajar, didukung dan diteruskan oleh perkembangan manusia sebagai anggota masyarakat. Potensi budaya itu adalah dari cipta, rasa, dan karsa. Unsur-unsurnya tadi sistem religi, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem ekonomi, serta sistem peralatan hidup. Wujudnya adalah ide atau gagasan, perilaku, dan benda atau hasil artefak atau karya. Nah, itu saja mungkin sekilas tentang pembahasan kita terkait dengan kebudayaan. Jadi kita harus paham betul apa itu kebudayaan, karena dari kebudayaan itu sendiri nanti kita memahami tentang bagaimana pandangan kita terhadap bentuk-bentuk ciptaan manusia. Jangan sampai memandang bahwa kebudayaan itu adalah sebuah wujud yang hanya dipandang sempit saja, ya. Itu saja mungkin pertemuan yang bisa kita sampaikan terkait dengan pertemuan ini. Nanti saudara-saudara, sesuai dengan kesepakatan kita, pertemuan daring ini akan diakhiri dengan kehadiran Anda dalam bentuk komentar. Nanti di bawah tulis nama Anda dan kelas, serta setelah Anda menyimak pertemuan ini silakan dibuat resume, ya, secara singkat dari hasil pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.